Indonesia. Sebagai ideologi negara, Pancasila dijadikan sebagai pedoman hidup di dalam bermasyarakat, termasuk dalam kegiatan sehari-hari. Salah satu nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai persatuan. Bunyi dari sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Adapun untuk bentuk pengaplikasian dari sila ketiga ini, salah satunya yakni bentuk nilai persatuan dengan memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Berjiwa nasionalisme berarti mencintai negara Indonesia. Hal ini tentunya akan menciptakan masyarakat yang saling bersatu dan berpadu dalam persatuan. Sila Persatuan Indonesia juga menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki perbedaan yang beragam. Para pemimpin bangsa, terutama mereka yang terlibat dalam penyusunan dasar negara, sangat mengerti dan menghormati perbedaan yang ada di dalam masyarakat, berupa perbedaan suku bangsa, budaya, bahkan juga agama. Pencantuman sila persatuan bagi bangsa Indonesia, selain untuk menyadari pentingnya persatuan bagi kelangsungan hidup bangsa, juga menunjukkan adanya pemahaman bahwa perbedaan itu suatu realita yang tidak mungkin dihilangkan. Perbedaan sesungguhnya adalah suatu hikmah yang harus kita syukuri dan bukan sesuatu yang harus diingkari, apalagi harus dihilangkan dari muka bumi ini. Kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia di era globalisasi mengharuskan kita untuk tetap melestarikan alat pemersatu bangsa, agar generasi penerus bangsa tetap dapat menghayati dan mengamalkannya, serta agar intisari nilai-nilai yang luhur itu tetap terjaga dan menjadi pedoman bangsa Indonesia sepanjang masa. Penggunaan Pancasila untuk mengatasi implikasi negatif dari revolusi industri 4.0 ini mungkin akan terkesan abstrak bagi mereka yang berpikir terlalu teknokratis dalam menyikapi fenomena sosial di masyarakat. Namun, sejarah membuktikan bahwa inilah piranti yang paling mendasar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dalam menjamin tegak dan kokohnya Republik hingga hari ini. Revolusi Industri 4.0 merupakan perkembangan teknologi yang begitu pesat di mana dapat mempengaruhi segala aspek kehidupan manusia baik secara fisik maupun biologisnya. Bagi negara dengan jumlah penduduk yang tinggi, revolusi industri 4.0 merupakan sebuah peluang namun juga tantangan yang besar di mana manusia tidak hanya bersaing dengan manusia lainnya, namun juga pada mesin-mesin dan robot-robot yang memiliki tingkat efisiensi yang jauh lebih tinggi. Revolusi industri 4.0 juga menuntut generasi milenial untuk selalu bekerja aktif, kreatif, dan inovatif yang mana dapat dicapai melalui revolusi mental. Oleh karena itu, perlunya sebuah solusi dari generasi milenial sebagai pelaku utama di revolusi industri 4.0 untuk menjadi pemegang kunci aktivitas ekonomi Indonesia dalam memanfaatkan bonus demografi dan kemajuan teknologi. Revolusi Industri 4.0 merupakan puncak dari perkembangan teknologi informasi, di mana dampaknya berupa disrupsi di berbagai bidang, terkhusus pada bidang ekonomi yang merupakan sektor paling krusial bagi suatu negara. Era Revolusi Industri 4.0 dikenal dengan era serba digital yang hampir seluruh kegiatannya diambil alih dan dipermudah oleh teknologi, sehingga bagi negara dengan jumlah penduduk yang tinggi, hal ini akan menjadi sebuah tantangan. Nah, kita sebagai generasi milenial, khususnya angkatan kerja pada era disrupsi 4.0 ini dituntut untuk dapat memiliki skill dan juga inovasi yang tinggi agar dapat bersaing dengan negara lain. Untuk itu, kita sebagai generasi milenial harus selalu membuka diri pada lingkungan yang lebih luas, peka terhadap perubahan yang ada, cari informasi dari sumber yang terpercaya, dan mengkerahkan seluruh potensi dan kelebihan yang kita miliki agar kita bisa mencapai dan meraih kesuksesan. Yuk, mari bersama-sama untuk bersatu padu membangun Indonesia yang lebih maju. Secara mendasar, fungsi dan peran Pancasila sesuai dengan kodrat manusia dan martabat manusia. Nilai-nilai Pancasila ini mendasari bahwa pembangunan nasional pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seluruhnya dan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.
Implementasi Pancasila sangatlah penting bagi kehidupan kita sehari-hari. Bila kita tidak menerapkan Pancasila sebagai landasan dalam berkehidupan bersama, maka dapat menimbulkan berbagai masalah yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, kita tidak boleh lupa untuk selalu melandaskan Pancasila dan tetap menjaga keutuhan nilai dari Pancasila itu sendiri. Jika bukan kita yang menjaga dan menerapkan nilai-nilai Pancasila, lantas siapa lagi?